Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah al-qaim bi huquqillah ma dhaqat illa wa faraja Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majjid wa azim sayyidina Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah subhanahu wa ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah, sebagai hamba Allah yang beriman, tiada henti kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia, wabil khusus karunia iman, karunia Islam, karunia ihsan, karunia sehat wal afiyah, karunia panjang umur, nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan tadi itu adalah min a'zami ni'amillahi ta'ala 'alal ibad. Di antara nikmat-nikmat Allah, karunia-karunia Allah yang paling agung, paling besar yang Allah curahkan kepada hambanya. Dalam rangka itu, kita semua hamba-hamba yang beriman wajib bersyukur atas segala karunia Allah berikan kepada kita, dengan dibuktikan dengan ketaatan dan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam tak lupa kita aturkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi yang diberikan hak mensyafaah umatnya. Mudah-mudahan kita semua termasuk hamba-hamba Allah, umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan syafaah Rasulullah sallam di hari kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat rahimakumullah, tak terasa pada Jumat kali ini kita berada di pertengahan bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu di antara bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang memiliki fadilah-fadilah amaliyah ibadah yang luar biasa nilai pahalanya jika kita mengisinya dengan ketaatan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sya'ban adalah bulan yang bercabangnya kebaikan. Salah satu cabang kebaikan yang Allah muliakan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk membaca syafaah, membaca salawat dan doa kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima itu adalah turun pada bulan Sya'ban, menggambarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala begitu memuliakan, mengagungkan dan membesarkan kemuliaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita sebagai umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam hendaklah memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dengan hadirnya nisfu Sya'ban, pertengahan bulan Sya'ban,
sudah menggambarkan bahwa Ramadan akan dekat. Ramadan kurang lebih 14 atau 15 hari lagi akan menyapa kita. Maka hendaklah kita mempersiapkan diri, mempersiapkan segala hal yang terkait tentang persiapan kita yang menyambut bulan kemuliaan, bulan keagungan, bulan maghfirah, bulan pembebasan dari api neraka, yaitu bulan Ramadan. Masyarul muslimin rahimakumullah, upaya-upaya kita untuk menjadi orang-orang yang bahagia adalah bersegeralah kita untuk mempersiapkan diri menuju ketaatan kebaktian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang dinasihatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah kepada kita sekalian. Beliau bernasihat, lis-sa'idi salasu alamat, bahwa orang-orang yang mulia, orang-orang yang diberikan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 3 ciri penanda orang yang diberikan kebahagiaan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang beliau katakan salah satu di antara yang 3 itu adalah qutu halalin. Makanan yang dia makan sehari-hari adalah makanan yang bersumber dari barang yang halal. Bahwa orang yang bahagia, orang yang selamat, orang yang ceria dalam hidup dan kehidupannya, menurut Imam Ali karramallahu wajhah, pertama tandanya adalah dia selalu mengkonsumsi, memakan atau meminum sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, qutu halal. Yang kedua, kata beliau, adalah wa mujalasatul ulama. Ciri orang yang bahagia hidup, tenang hidupnya adalah selalu mujalasah, selalu bersama orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu bersama orang-orang yang saleh, orang yang saleh ucapannya, orang yang saleh tindakannya, orang yang saleh hatinya, sehingga dia tidak akan pernah terbesit dalam pikiran dan tindakannya untuk melakukan dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang alim, maka dia menandakan orang-orang itu adalah orang yang bahagia, orang yang mulia. Yang ketiga, kata Imam Ali, bahwa penanda orang-orang yang mulia itu adalah wassalawatul khams ma'al imam, adalah orang-orang yang selalu setia melaksanakan ibadah solat bersama imam, solat berjamaah. Bahwa orang-orang yang selalu solat berjamaah bersama keluarganya, berjamaah di musalla, berjamaah di masjid, kategorinya adalah solat berjamaah, maka orang-orang itu adalah penanda mendapatkan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. 3 indikator inilah yang paling poin menjadi orang yang mendapatkan kebahagiaan menurut Imam Ali karramallahu wajhah. Upaya untuk itu, kita orang-orang yang beriman tentu mengharapkan kebahagiaan itu. Kebahagiaan yang paling mulia tentu adalah kita mubadarah, terus bersegera untuk melaksanakan ibadah-ibadah salat. Ibadah Ramadan sebentar lagi, maka kita harus mubadarah, harus terus bersiap siaga, siap ilmu. Bahwa di saat kita akan melaksanakan ibadah puasa, kita harus mengilmukan yang biasa kita sebut dengan fiqhus shaum, mengenal, mengetahui, mengilmukan syarat rukun sah wajib puasa Ramadan itu. Itu yang disebut dengan istidadul ilm, kesiapan ilmu untuk menyambut bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah istidadul quwah. Kita harus siap mempersiapkan kekuatan fisik. Kekuatan fisik itu maksudnya adalah bahwa di saat kita akan melaksanakan puasa Ramadan nanti, fisik kita sudah sehat, fisik kita segar bugar dalam rangka melaksanakan ibadah puasa dengan sempurna. Itu sebabnya sebagian ulama mengatakan yukrahus shaumu ba'dan nisfi, makruh berpuasa setelah nisfu Sa'ban. Kenapa? Karena supaya fisik itu sehat, segar bugar di saat menghadapi bulan suci Ramadan. Maka kuwatul istidadul ilmi, istidadul quwah,
Kemudian istidadul mal, persiapan materi, kesiapan kita untuk menggunakan berbuka, makan sahur dan seterusnya. Itu sesuatu yang mesti harus kita siapkan dalam rangka mubadarah, bersegera untuk mencapai ridha dan kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir yang perlu kita siapkan adalah istidadul qalbi, kesiapan mental kita untuk menyambut ibadah bulan suci Ramadan. Apa sebabnya psikologis itu perlu disiapkan? Karena kebiasaan kita yang sarapan pagi, makan siang, makan sore dan seterusnya akan berubah totalitas di saat kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Maka itu sebabnya harus kita siap secara psikologis. Dalam rangka mencapai kebahagiaan tersebut, kita sebagai orang-orang yang beriman tentu terus memupuk keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa yang dinasihatkan oleh Imam Ali karramallahu wajhah yang tadi, yaitu kita harus mengkonsumsi sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, kita mujalasatul ulama, terus bersama orang-orang yang saleh, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tetap menjaga ritme salat 5 waktu sehari semalam. Itulah hal-hal yang menyebabkan orang mendapatkan kebahagiaan dunia, keselamatan akhirat, ketenangan jiwa, ketenangan batin. Itu yang menjadi resep utama di dalam menggapai kebahagiaan itu sendiri. Masyarul muslimin rahimakumullah. Itulah nasihat-nasihat penting yang menjadi spirit dalam melaksanakan dan meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang dibarengi dengan sehat wal afiat, sehingga di saat kita menghadapi bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempurnaan dalam segala rangkaian-rangkaian ibadah nantinya. Amin amin Allahumma amin. Fa inna asdaqal kalam kalamullah. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul basir. Alhamdulillahilladzi jaddada duhura wa syuhur wa qaddara fi lailatul qadri jami'al asya'i wal umur. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul ghafurus syakur wa asyhadu anna sayyidina wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh asy-syafi'u ummatahu yauman nusyur. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Haitsu qala Allah Subhanahu wa ta'ala fi muhkami kitabih, a'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. I'lamu ayyuhal mu'minun anna Allah Subhanahu wa ta'ala amarakum bis salati was salami qaila innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma aslih ulata umuril muslimin ajma'in wa waffiqhum lima tuhibbu wa tardahu min naf'il ibad wal bilad ya karim. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilaiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr bi rahmatika ya aziz ya ghaffar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullahal 'azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.